Halo pemirsa, welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan mendengarkan topik tentang penemu gula, tepung, dan minyak sayur sebagai penghancur kesehatan umat manusia. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih pemirsa. Di masa sekarang ini, makanan mana ya yang tidak mengandung gula, tepung, dan minyak sayur? Rasanya kalau kita menghindari 3 makanan di atas, atau dengan kata lain menghindari 3 kandungan unsur di atas, rasanya dirasa-rasa kita tidak akan pernah bisa makan. Betapa tidak, kalau tidak mengandung ketiganya atau salah satu dari ketiganya, maka kita akan sulit mendapatkan makanan yang terbebas dari ketiga unsur ini. Padahal ketiga bahan tersebut jelas-jelas merupakan bahan perusak, dan sudah banyak ahli yang menganalisis bahwa banyak penyakit yang muncul di dalam tubuh umat manusia yang bersumber dari banyaknya mengkonsumsi gula, tepung, dan minyak sayur. Jadi gula sebelumnya kan umat manusia itu mendapatkan rasa manis dari buah-buahan, dari rasa manis alami ya, dari kurma, dari madu, seperti itu, yang dimana itu menurut para expert walaupun juga sama-sama gula tapi baik. Seperti misalnya kita makan mangga manis ya, walaupun itu kandungan gulanya tinggi tapi memang paling tidak dia mendapatkan serat yang banyak, sehingga memang gula yang masuk ke dalam tubuh itu paling tidak masih mengandung serat atau memang tidak langsung diserap oleh tubuh karena ada seratnya, seperti itu. Jadi sangat baik, dan juga ada kandungan-kandungan nutrisi, vitamin, dan lain sebagainya yang terdapat di buah-buahan walaupun dia sama-sama gula, seperti itu. Paling tidak seburuk dengan gula pasir ataupun gula yang dibuat. Nah, pada waktu itu di Eropa keranjingan orang dengan rasa manis, rasa gula yang didapat dari kebun-kebun eksotik, kebun-kebun tebu yang waktu itu hanya didapatkan di Amerika Latin. Nah, ini waktu itu hanya para bangsawan atau aristokrat yang bisa mengkonsumsi gula karena memang harganya mahal sekali, bahkan harganya 1 kilo gula hampir dihargai dengan 1 kilo emas, karena memang jarang dan sulit sekali untuk mendapatkannya. Juga mendapatkan harus jauh di benua lainnya, di Amerika Latin, yang pada waktu itu jelas pelayarannya saja sudah sangat beresiko tinggi, apalagi masalah mengangkut gula tersebut ke Eropa. Jadi gula tinggi sekali. Nah, dalam perkembangannya akhirnya bangsa Eropa menjajah bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Dibawalah tanaman tebu itu ke tanah jajahan dan ternyata berhasil, artinya bisa tumbuh, dan akhirnya muncul teknologi rafinasi dan lahirlah yang sampai sekarang kita kenal gula ya. Nah, ini padahal gula ini menurut para expert ini sangat-sangat merusak tubuh dan sebenarnya non esensial, tidak dibutuhkan oleh tubuh, tetapi memang karena rasanya membuat kecanduan dan ketagihan akhirnya digunakan kepada hampir semua jenis makanannya. Kita campurkan gula di dalamnya, mulai dari saus, sambal, bahkan ya, dan juga yang jelas-jelas manis ya, coklat, makanan-makanan manis, teh manis, minuman manis, kopi, Thai tea, segala macam itu juga mengandung gula. Nah, yang ini akhirnya penemuan gula ini menghancurkan kesehatan umat manusia.
juga kita bicara masalah tepung sekarang ya. Tepung itu berasal dari dulunya gandum yang diayak atau disaring berkali-kali ya, sehingga kalau gandumnya sendiri sehat ya, kayak oatmeal gitu sehat. Hanya ini kan dari situ mereka diproses berkali-kali sehingga seratnya tuh hampir tidak ada gitu. Dan ini sangat tinggi sekali karbohidratnya, kalorinya tinggi, gula juga cepat naik kalau kita makan tepung-tepungan yang seperti misalnya makanan yang berasal dari tepung-tepungan ya, bakso, kemudian pempek dan lain sebagainya, kue-kuehan ya kan, yang berasal dari tepung-tepungan ini. Karena penemuan tepung ini akhirnya praktis, hanya dicampur air, campur sedikit bumbu, bisa dibikin gorengan dan rasanya sangat nikmat, sangat enak gitu. Tapi sangat tidak sehat penemuan tepung ini, karena memang ini ultra processed food. Di kue-kuehan, di snack, hampir semua menggunakan tepung, sehingga seratnya itu hilang gitu, karena udah berkali-kali dari gandum, berkali-kali diayak lagi, disaring. Justru memang sengaja untuk menghilangkan serat supaya dia bisa dibuat kue tadi, bakso tadi, kemudian banyak lah makanan-makanan berbasis tepung ya, bakso, cilok, cilor dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya hampir sebagian besar makanan juga mengandung tepung-tepungan. Yang ketiga adalah penemuan minyak sayur. Ini sebenarnya zaman dulu orang kalau mau masak itu harus, misalnya mau menggoreng katakanlah ya, itu harus mencairkan lemak binatang gitu ya, lemak binatang, keluar lemaknya, keluar minyaknya. Nah itulah yang dipakai untuk menggoreng. Namun menurut para ahli justru minyak yang semacam itu justru sangat sehat ya. Nah sebenarnya penemuan minyak sayur ini awalnya adalah untuk industri ya. Minyak sayur ini bukan untuk makanan, tetapi untuk industri. Nah pada tahun 1920 produsen minyak ini bereksperimen, mencoba-coba gitu dari minyak ini. Kenapa tidak kita kembangkan produk untuk makanan, untuk menggoreng makanan gitu pada tahun 1920. Nah inilah awal rusaknya kesehatan umat manusia ya, dengan penemuan minyak sayur ya, vegetable oil, yang ternyata jauh sekali dari kata sehat walaupun namanya berbasis sayur atau vegetable, karena memang sangat diproses dengan tidak alami. Dari minyak sawit ini mengalami pemanasan yang sekian, karena memang awalnya diperuntukkan untuk industri tahun 1920 tuh di Amerika ya. Kemudian dieksperimen untuk minyak ini coba untuk masuk ke bahan makanan, untuk menggoreng makanan. Ternyata laku gitu, karena harganya lebih murah, prosesnya lebih mudah dibandingkan kalau orang harus menggoreng, mengumpulkan dulu lemak dari binatang gitu. Lemak binatang dipanaskan, keluar lemaknya, itu akan sangat repot sekali gitu. Nah ini tinggal, jika mau menggoreng hanya tinggal dituang saja, masukkan yang mau digoreng, jadi seperti itu. Tapi memang sangat tidak sehat gitu, jadi minyak ini. Nah, itulah awal memburuknya kesehatan umat manusia ya. Dari minyak ini ternyata banyaklah turunan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh minyak sayur ini. Penggunaan minyak sayur secara berlebih dan secara kontinu setiap hari dipakai selama berminggu, bulan, bertahun-tahun dalam tubuh manusia, akhirnya akan terasa efeknya, efek negatifnya setelah bertahun-tahun
digunakan dalam tubuh manusia. Itu jadi itu pemirsa ya, penemuan gula, tepung dan minyak sayur ini memang sangat merusak dari kesehatan umat manusia. Yang manusia modern saat ini mau nggak mau, suka tidak suka, akhirnya harus berhadapan dengan 3 jenis bahan yang sangat merusak ini. Karena mau nggak mau, apalagi kita makan di luar, jelas pasti akan mengandung 3 unsur ini, ya, gula, tepung, dan minyak sayur. Dan juga kebiasaan manusia Asia atau Indonesia atau Asia Tenggara atau Asia khususnya yang senang mengkonsumsi nasi, di mana nasi itu mengandung karbohidrat yang sangat tinggi, dan ini dikonsumsi dalam jumlah banyak ya, dengan doktrin makan 3 kali sehari. Ini adalah doktrin dari nenek moyang kita ya, dulu makan 3 kali sehari dengan jumlah nasi yang cukup banyak. Nah, pada saat itu kita makan 3 kali sehari, itu nenek moyang kita tidak pernah mengalami masalah obesitas, kegemukan, ataupun diabetes, asam urat, dan lain penyakit degeneratif lainnya. Karena memang setelah pagi sarapan makan nasi begitu banyaknya, mereka kemudian mau nggak mau, suka nggak suka, pergi ke ladang, pergi ke sawah, karena memang untuk mencari makanan, untuk menghasilkan makanan untuk penghidupan. Dan siang atau sore beraktivitas full fisik di sawah, di ladang, siang atau sore baru pulang. Itu pun biasanya pagi-pagi diawali dengan menyapu halaman, jadi secara fisik sangat aktif. Berangkat ke lokasi sawah atau ladang tempatnya bekerja pun biasanya belum ada kendaraan, menggunakan berjalan kaki. Setelah semua selesai pun mencari bahan-bahan lainnya untuk dimasak pun ke pasar biasanya juga berjalan kaki. Sehingga tidak masalah nenek moyang kita itu mengkonsumsi tadi nasi 3 kali sehari dalam jumlah besar itu, karena memang aktivitas fisiknya juga sangat banyak. Tapi kita sekarang para penerusnya ini pola makannya, porsinya, doktrin makannya sama dengan nenek moyang kita, tetapi aktivitasnya sudah sangat jauh berkurang, karena kita rata-rata bekerja di kantor ataupun hanya diam di balik meja ya. Sementara ibu rumah tangganya juga hanya ya aktivitas terbatas di rumah ya, keseharian terbatas, setelah itu lebih banyak menonton TV, bermain handphone dan lain sebagainya, sehingga ini menimbulkan masalah ya di kemudian hari. Banyak penyakit yang menjangkiti umat manusia karena pola makannya mengikuti nenek moyang, tetapi pola geraknya, pola hidupnya, pola olahraganya sudah jauh berbeda 180 derajat dari mereka. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.